contoh Nabi Muhammad itu. Ayat itu isinya seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena rahmat tadi sudah mengenalkan rahmat. Rahmat ada namanya rahmat di sini. Ada mana? Gak ada. Ya, rahmat itu adalah kasih sayang. Ketika orang mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Ketika kita ingin mengeluarkan rahmat kita kepada orang lain, kita ini sama anak, sama istri, sama kakak, sama kawan-kawan, semua itu mendapatkan kasih sayang. Tidak ada yang ingin bermusuhan, tidak ada ingin mensakiti menyakiti, ya, tidak ada. Inginnya damai. Nah itu sebenarnya adalah kalimat yang terkeluar dari bahasa rahmat. Kita ingin rahmat seperti itu. Nah, bayangkan rahmat ini diberikan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberikan kepada Rasulullah supaya letak keluarga kepada semua alam, makanya manusia. Itu. Makanya sebenarnya Muhammad arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadikan rahmat untuk sekalian alam. Coba Nabi Muhammad saking punya rahmat rasa kasih sayang yang baik juga sebagai contoh terhadap kita. Ayam saja, ayam jago yang lagi sakit dia diam. Ada kucing datang ke depan pintu dibuka pintu Nabi Muhammad. Tapi kita kalau menyesuaikan untuk meninggalkan depan pintu, siapa pada hawa air di tengah itu kucing itu dalam hadis Nabi Muhammad. Kalau ada kucing di saya dibuka situ. Itu coba bayangkan. Terus ada perempuan yang masuk neraka gara-gara apa? Menyiksa kucing. Kucing ditantang, tidak dikasih makan kecuali dengan apa? Sarosir, bahasa dalam hadisnya sarosir. Sarosir itu binatang-binatang yang orangnya kecil-kecil, kecoa, semut seperti itu. Akhirnya sampai mati, gitu kan? Ini orang masuk neraka. Nah, makanya rahmat ini bukan hanya sekedar untuk manusia, tapi untuk alam sekitar. Itu termasuk pohon juga kita mengenal kasih sayang. Itu pohon itu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari, bulan sujud kepada wasyamsu wal qamaru bimasmat wasyajar yasjudan. Itu ada dalam surat Al-Baqarah. Wasyajar yasjudan, pohon-pohon itu sujud. Nah, ketika kita melihat sekarang binatang yang paling galak itu apa? Macan kan? Singa, raja hutan. Itu. Tapi ketika dia melahirkan anaknya juga, anaknya dikasih makan, dia tidak berdaya, dia cari saja makan, dikasih. Monyet, dia nggak punya obat, walaupun dia seperti manusia, tapi dia punya obat ya, gitu kan? Tapi punya rasa sayang, anaknya dikasih makan. Nah, sementara manusia yang punya akal, yang bisa ngomong, yang menerima, kalau diterima sakit, kalau orang dia sakit, yang dia merasa senang kalau maunya ada orang membahagiakannya, tapi kesadarannya tidak ada. Ternyata dia kawin berapa kali, kawin, terus dia nyewa rumah, anaknya tak di situ, istrinya tidak di situ, dia pergi. Kawin lagi rumah lain, anaknya dijamin, istrinya dijamin. Baik, ini mana tempat seperti itu? Itu. Terus ada keluarga yang harmonis, ada keluarga yang berantakan, gitu kan? Keluarga berantakan, berantem suami istri terus, gitu. Anaknya sekolah dibiarin, masa bodoh, gitu kan? Akhirnya terjadi apa? Begitu suaminya keluar dari rumah, melihat monyet, gitu kan? Oh, monyet yang dikasih dari istrinya, gitu kan? Kalau berantakan itu sama kebalikan, istrinya keluar rumah, melihat binatang. Ternyata binatang lebih indah daripada anak. Kenapa binatang bisa memberikan makanan kepada anak? Giliran anak di rumah berantem terus, suami mau terus, gitu kan? Lakunya apa? Bagaimana engkau menyayangiku sekalinya dirimu tidak mau sayang? Kamu acak-acakkan, muka kusut, gitu kan? Enggak memindahkan sama sekali. Itu lakunya seperti itu, gitu kan? Nah, ini kaitan dengan rahmat. Nabi Muhammad ini diturunkan ke dunia untuk menjadi rahmat sekalian kaum. Gitu. Nah, ada lagi cara-cara untuk kita bisa membina rahmat ini, untuk bisa mengetok keluarga rahmat di antara sesama. Ya seperti inilah kita mengadakan kumpul-kumpul ini bagus sekali program.
yang diadakan oleh mahasiswa-mahasiswi dari Presiden University, diadakan di salah satu tempat ya. Ini kebetulan yang terpilih adalah Parti Aslan dari sini saya, ya, di Kampung Jaya Sampurna. Saya sampai ingat namanya Kampung Jaya Sampurna, kadang-kadang di sini juga di Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi. Dan ini merupakan dakwah Islamnya. Dakwah Islamnya itu definisinya apa? Ta'alimnya masyarakat adalah untuk mengajak kebaikan kepada manusia di antara sesama. Gitu. Jadi tidak ada orang yang bisa mendefinisikan apa itu dakwah Islamnya. Tahunya dakwah membacakan. Islam dakwah membacakan, Islam itu ya untuk kebaikan. Gitu kan? Makanya untuk agama lain tidak ada yang namanya dakwah. Orang mengatakan dakwah, itu dakwahnya Yahudi. Bahasa Arab sebenarnya dakwahnya untuk Islam. Gitu. Hanya untuk Islam. Kenapa? Orang mengatakan kubur iman katanya orang Yahudi. Orang Cina mengatakan kubur iman pada agamanya. Itu dalam bahasa Arab adalah biayah. Biayah. Ini dalam bahasa Arab. Kalau Islam adalah dakwah Islam. Kenapa biayah? Karena mereka pertama seperti itu mengadakan biayah. Kalau hanya dakwah pun kira Rasulullah. Dakwah adalah mengajak kepada kebaikan untuk mengarah kepada jalan yang lurus. Dakwah pun ila sabilillah, mengajak untuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan ayat Al-Qur'an Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghayra rahmi lam faddu min hawlik. Sebab dengan adanya apa namanya rahmat, Fabima rahmatin